Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Dewan juri, dewan hakim, dan hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu syiar orang mukmin adalah Ihdul Husnayain, artinya meraih salah satu di antara dua kebaikan, yaitu memenangkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, atau gugur sebagai syahid dalam mempertahankan keimanan dan agama kita, yaitu ad-dinul Islam. Dalam rangka menjadikan kepahlawanan sebagai salah satu jalan jihad untuk membela agama Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Relasi Ulama dan Umarah dalam menjaga keutuhan bangsa, dengan landasan Quran surah At-Taubah ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adabin min 'indihi an yusibakum bi'adabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu ma'akum mutarabbisun. Berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu antara dua kebaikan, atau masyarakat. Kami nunggu bagi bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Semangat jihad inilah yang dipegang teguh oleh kaum muslimin. Sejarah banyak mencatat kisah-kisah kepahlawanan di dalam Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu.
Suatu ketika, dalam sebuah peperangan, orang kafir berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, pulanglah, pasukanmu lebih sedikit. Kami memiliki pasukan yang lebih banyak, dan kami memiliki pasukan yang berani mati. Pulanglah kamu daripada kamu menyia-nyiakan nyawa pasukanmu." Gertakan ini pun dijawab oleh Khalid dengan lantang, "Lebih baik kalian yang pulang. Kami memiliki pasukan yang rindu dengan kematian, sebagaimana kalian merindukan hammer di waktu musim dingin." Begitulah sifat pasukan Rasulullah. Mereka tidak hanya berani mati, akan tetapi rindu dengan kematian tersebut. Karena di dalam Islam, orang yang mati syahid mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Salah satu cabang dalam menjaga keutuhan bangsa adalah mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatimu. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, kita diperintahkan untuk mengubah atau mencegah kemungkaran semaksimal yang kita bisa. Yang pertama, dengan tangan. Para ulama menafsirkan kata tangan dengan kekuasaan. Artinya, apabila kita mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut dapat mengubah kemungkaran, maka ubahlah. Yang kedua, dengan lisan. Kita diperintahkan untuk memberikan nasihat dan amanat yang baik kepada perbuatan kemungkaran tadi. Yang ketiga, dengan hati. Minimal kita mencegah, kita menolak kemungkaran tersebut di dalam hati kita. Dan yang menjadi catatan terpenting adalah hal terakhir ini bertanda selemah-lemahnya iman. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Diriwayatkan pada suatu saat Rasulullah baru tiba dari perang Tabuk, yaitu peperangan melawan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman kepada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut dalam peperangan ini beserta Rasulullah. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan ada uzur yang menyebabkan mereka tidak ikut dalam peperangan ini. Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu, Rasulullah melihat tangan tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terbanggang matahari. Rasulullah pun bertanya kepada tukang batu tersebut, "Wahai tukang batu, kenapa tanganmu kasar sekali?" Tukang batu itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini hanyalah membelah batu setiap hari, dan belahan batu tersebut saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya nafkahkan untuk keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah adalah orang yang paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut saat melihat tangan tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasulullah langsung menggenggam tangannya dan menciumnya seraya
itu menunjukkan bahwa jihad tidaklah hanya berperang membela agama Allah, akan tetapi mencari nafkah yang halal dengan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setiap muslim niscaya menjadi pahlawan sekurang-kurangnya bagi dirinya sendiri, keluarga, sanak saudara, dan handai tolan. Lebih dari itu adalah menjadi pahlawan umat, bangsa, dan negara. Atas dasar itulah para guru mendapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa, yang menjadi kehendak Allah bagi setiap insan niscaya berperan sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keutuhan bangsa atau kepahlawanan di dalam Islam adalah kepahlawanan dalam mendharma baktikan segala hidup kita untuk Allah. Bukan hanya mereka yang berperang, berjihad, membela agama Allah yang disebut sebagai pahlawan. Akan tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di jalan Allah dan untuk mencari ridha Allah juga disebut sebagai pahlawan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Beli bakwa dimakan Bang Imran. Afwan wa syukran. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu